Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, Ibu absen dulu ya. Hari ini siapa yang tidak masuk? Masuk semua, Bu? Semua, Bu. Oke. Sebelum itu materi kita yaitu tentang teks diskusi. Nah, ada yang tahu nggak sih teks diskusi itu apa? Teks diskusi itu kayak kita bertukar pikiran gitu. Ya. Oke. Diskusi merupakan suatu interaksi komunikasi yang terjalin antara dua pihak, yaitu kayak individu dan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Jadi untuk bertukar ide atau pikiran atau pendapat yang mengenai suatu topik yang dibahas. Nah, tes diskusi merupakan tes yang disusun untuk menyajikan pendapat atau sudut pandang yang berbeda terhadap suatu topik permasalahan. Seperti di dalamnya ada pendapat pro atau pendukung. Nah, lalu ada pendapat kontra atau penentang. Nah, tes diskusi ini berguna untuk mencapai kesepakatan atau kesepahaman gagasan dari berbagai perspektif atau pendapat dari beberapa pendapat pro dan kontranya. Lalu ada struktur teks diskusi. Yang pertama itu pendahuluan atau isu. Di dalam isu ini terkait permasalahan atau isu yang dibahas mengenai latar belakang topik hingga sudut pandang berbeda yang akan dibahasnya. Lalu ada isi. Nah, di isi ini terdapat dua, yaitu ada pendapat pro atau pendukung dan pendapat kontra atau penentang. Nah, pendapat pro di sini atau pendukung merupakan pendukung untuk menjabarkan lebih lanjut terkait penjelasan masalah yang dibahas atau menunjukkan pendapat orang lain. Lalu ada pendapat kontra atau penentang, merupakan penentang atau ketidaksetujuan terhadap suatu pendapat. Nah, yang terakhir ada kesimpulan. Nah, kesimpulan ini ditarik dari dua atau tiga gagasan berbeda atau sudut pandangnya. Kayak memberikan saran bagaimana cara untuk mengatasi permasalahan itu yang akan dibahasnya. Lalu ada ciri-ciri teks diskusi. Nah, di sini ada menguji bukti, sistem, nilai, opini, dan respon dari suatu permasalahan. Lalu ada menyampaikan gagasan atau atas suatu permasalahan dan menghargai si gagasan yang dikemukakan orang lain. Lalu ada bertukar pikiran atau ide atau gagasan untuk mencari kesepakatan pemahaman. Lalu ada menanggapi dan mengungkapkan suatu permasalahan. Lalu ada kaidah pembahasan diskusi, yaitu konjungsi dan pertanda koherensi. Nah, konjungsi ini digunakan untuk menggabungkan dua gagasan dalam satu kalimat. Sedangkan kohesi dan koherensi itu perpaduannya, seperti contohnya dan, tetapi, namun, bagaimana, dan sementara, dan lain-lain. Lalu ada kata yang mewakili pikiran atau perasaan membawa emosi dari pandangan penulis, seperti percaya, yakin, rasa, suka, kagum, senang, dan lain-lain. Lalu ada modalitas. Modalitas merupakan suatu uraian atau bahasan dalam bentuk kalimat yang menunjang pertanyaan atau perbuatan terhadap lawan bicaranya, seperti dapat, akan, meski, seharusnya, selalu, biasanya, hampir, dan lain-lain. Lalu ada bahasa evaluatif, yaitu untuk mengkaji argumen dan bukti pendukungnya. Kayak bukti penting, sangat jelas, tidak dapat dipercaya, tidak dapat diakui, dan lain-lain. Nah, di sini ada contoh kebiasaan menyuntik baik atau buruk untuk kesehatan. Nah, di sini kalian cari mana yang termasuk struktur dari teks diskusi ini. Ada yang kalian sebelum itu baca dulu ya. Yang kedua,
struktur ini mana yang termasuk pendahuluan atau isu, lalu ada pendapat pro dan juga pendapat tentang atau kontra, lalu sama kesimpulannya. Saya yang fokuskan untuk paragraf pertama itu tentang isu, paragraf kedua itu pro, dan selanjutnya itu paragraf ketiga kontra, dan paragraf yang terakhir itu kesimpulan. Coba ada mau apa sih nyampain kesimpulannya? Ya, sama. Jadi kesimpulan yang ada di cerita ini ada pada bagian terakhir, yaitu jika kamu ingin mengonsumsi plant yang sehat, disarankan untuk mengonsumsi sebanyak 5 cangkir ukuran 200 ml setiap hari, karena jumlah tersebut masih batas normal kadar kafein yang bisa dikonsumsi, yaitu setara 750 per hari. Usahakan juga seduh teh dengan air yang tidak terlalu banyak dan tidak ditambahkan gula, mencegah rusaknya zat-zat yang dikandung dan hilangnya manfaat teh. Dan kebiasaan sehari-hari, hindari minum teh saat perut kosong karena bisa meningkatkan produksi asam lambung sehingga berpengaruh pada pencernaan. Ya, baik, terima kasih. Nah, sebelum itu Ibu mau ngasih tugas tapi per kelompok ya. Ada yang 3 atau 2 orang? Ya, terima kasih. Nah, nanti kalian baca dulu, lalu kayak tadi cari strukturnya. Ini nggak sih? Ini isu, di sini ada isu. Nah, di sini argumen nih. Baik, untuk perwakilan kelompok silakan presentasikan struktur dari teks diskusi yang tadi Ibu bagikan. Silakan nomor 1, Asmin. Jadi di teks diskusi yang berjudul apakah gadget dapat membantu proses pembelajaran, di situ paragraf pertama terdapat pendahuluan dan isu, serta paragraf kedua dan ketiga itu terdapat argumen pendukung atau pro. Ya. Baik, untuk dilanjut kelompok 2 silakan. Tiara. Saya Tiara dari program kelompok 2. Jadi di paragraf ketiga ini ada argumen menerima nama obat. Terus di paragraf keempat ada refleksi dan analisis, dan yang terakhir kesimpulan. Ya, oke. Langsung ke ininya. Karena pembelajaran hari ini sudah selesai. Nah, Ibu harap pembelajaran kali ini semuanya mengerti ya tentang materi teks diskusi. Oke, Bu. Ya Bu. Sebelum pembelajaran saya sendiri, silakan saya baca doa dulu. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Guru yang sudah memaparkan materi. Sebelum pulang, alangkah baiknya lagi kita berdoa dengan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dapat dimulai. Berdoa dapat diakhiri.